Marilah kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, karena selayaknya lah seorang muslim bersyukur dan bersabar, karena selayaknya lah seorang muslim memiliki keimanan, keislaman, karena semua itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat yang Allah Ta'ala berikan sangat banyak, bahkan tidak bisa dihitung. Maka pelajaran yang pertama yang kita harus ambil adalah syukuri nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, tabi'in, atba'u tabi'in, dan kepada siapapun yang berpegang teguh terhadap sunnahnya, dan kepada siapapun yang yakin akan sunnahnya, dan kepada siapapun yang mengamalkan sunnahnya hingga akhir zaman. Para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita tidak ada kajian akhlakul ulama terlebih dahulu. Ingin membahas beberapa hal di dalam Quran surat Al-Hasyr A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, taqullah, bertakwalah pada Allah. Wal tanzur, dan perhatikan nafsum ma qaddamat lighad, apa yang menjadi hari esok. Ayat ini di dalam surat Al-Hasyr ayat berapa ya? Ayat ke-18 menggambarkan kepada kita wajibnya kita memiliki tujuan dan target. Ya. Karena di sini diperhatikan wal tanzur, itu seakan-akan perhatikanlah. Ya, lamnya di situ lam fi'il, lam untuk memperhatikan, perhatikan. Apa yang harus kita perhatikan? Ya, hari esok. Hari esok itu bukan besok, maksudnya hari esok itu beberapa hari ke depan, masa yang akan datang. Nah, tapi sebelum kita memperhatikan hari esok itu, apa yang harus kita lakukan? Itu perintah yang sebelumnya, ittaqullah, bertakwa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya dan mematuhi perintahnya, baru setelah itu baru masuk dengan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikanlah apa yang menjadi untuk hari esok, bekal untuk hari esok. Nah, ini di dalam pembelajaran kita juga kita wajib memperhatikan tentang apa target dan tujuan kita. Ya, karena berbeda seseorang yang memiliki target dan tujuan dengan seseorang yang tidak memiliki target dan tujuan. Jika seseorang memiliki target dan tujuan, maka kesehariannya, hidupnya akan senantiasa berada dalam target-target yang akan dicapai. Jika seseorang yang tidak memiliki target dalam hidupnya, yang tidak memiliki tujuan dalam hidupnya, pasti dan senantiasa dia abai terhadap tujuannya, abai terhadap kehidupannya. Maka milikilah tujuan, milikilah target,
agar kita selalu ingat dengan target tersebut, selalu ingat dengan tujuan tersebut. Ya, jangan sampai kita ingin pergi ke kota Jakarta, tetapi karena kita tidak memiliki tujuan yang kuat, tekad yang kuat, akhirnya bukannya nyampe Jakarta malah nyampe Bandung. Ya, ini artinya kita wajib memiliki tujuan dan target. Ya, pekan-pekan ini kemarin sudah kegiatan-kegiatan Mosba, Musla, dan LDK sudah berlalu, dan terakhir kemarin ditutup dengan pemilihan Osamah baru. Nah, artinya setelah masa-masa itu sudah beres, akan datang suatu masa yang mana masa tersebut yaitu tentang pembelajaran. Insya Allah di pekan ini dan seterusnya akan mulai kembali. Kita bukan belajar ya, kalau mulai kembali belajar berarti kemarin nggak belajar gitu. Mulai kembali pembelajaran di kelas ya. Mulai kembali pembelajaran di halaqah Al-Quran, mulai kembali pembelajaran. Nah, artinya apa yang harus kita perhatikan terlebih dahulu? Ya, yang harus kita perhatikan terlebih dahulu tujuan dan target kita. Saya itu di kelas ini mau tujuannya apa sih? Saya itu di kelas ini tujuannya apa? Target-target di kelas ini apa? Itu yang menjadi dasar dan penting bagi kita semua untuk diperhatikan. Ya. Sudah ada beberapa hal kemarin, sudah poin-poin pentingnya. Yang pertama yang harus kita lakukan setelah kita memperhatikan tujuan, yaitu tajdidun niyah terlebih dahulu. Tajdidun niyah, memperbaharui niat. Ya, karena bisa jadi niat kita awalnya baik. Kelas 7 yang hari ini sudah 1 pekan ya, lebih atau ya 1 pekan lebih lah, sehari gitu. 1 pekan lebih yang sudah masuk di pesantren, niatnya masih semangat, niatnya masih menggebu-gebu, niatnya masih seger, fresh. Coba dibandingkan dengan kelas 12, niatnya itu udah abu-abu, pudar gitu. Artinya perlu diperbaharui niatnya, perlu disemangati lagi niatnya, perlu diperbaiki lagi niatnya. Jangan sampai kita niat datang di awal dari pesantren, masuk pesantren niatnya baik, saya ingin ilmu, saya ingin menjadi ulama. Halo, perkenalkan, gitu kan ada dianya itu, saya ingin menjadi ulama besar katanya. Nah, jangan sampai niat-niat itu luntur di tengah jalan, pudar di tengah jalan. Ya, artinya perbaharui niat. Mumpung sekarang mulai azan tahun baru nih, perbaharui lagi niat kita. Ya, perbaiki lagi niat kita. Ya, yang sampai nanti niat yang baik, sampai di pertengahan jalan pudar niat itu, akhirnya wallahu a'lam. Ya, maka perbaharui terus niat kita. Ya, perbaiki niat kita. Dengan apa memperbaiki niat? Dengan melihat kembali tujuan kita, dengan melihat kembali target kita gitu. Jadi untuk memperbaharui niat, maka melihat kembali target dan tujuan kita gitu. Nah, gitu ya. Jadi yang pertama tadi target dan tujuan kita selesaikan terlebih dahulu, baru perbaiki niat, tajdidun niyah, gitu ya. Yang selanjutnya ada kokohkan apa yang menjadi dasar dalam
pembelajaran sebagaimana di dalam surat apa ya, pohon yang kuat itu, surat Ibrahim yang artinya aja Ustaz nggak tahu, lupa kan, nggak tahu ya. Surat Ibrahim ayat berapa? Ayat 90, ayat berapa? Ayat 30 24 pohon yang akarnya kuat, yang dasarnya kuat, yang pondasinya kuat, ya, itu lebih kokoh dibanding pohon toge. Dan pohon toge coba bandingkan dengan pohon yang kuat, pohon jambu, pohon mangga. Bandingkan dengan pohon toge, kuatan mana akarnya? Ya, pohon toge kena angin aja langsung, bahkan ditiup sama pais aja udah langsung tumbang. Tapi kalau pohon yang besar, mau kena angin, ya. Artinya perhatikan apa yang menjadi dasar, ya. Walaupun dasar, tapi kan kita, ya, walaupun akar tadi tidak terlihat gitu ya, tapi kan itu menjadi penopang pohon tersebut. Itu menjadi dasar yang paling penting, ya. Maka perhatikan dulu dasarnya, pokoknya apa, ya, agar fondasinya sudah kuat, baru kita bisa membangun beberapa tingkat. Nah, gitu ya. Jadi tolong perhatikan terlebih dahulu hal yang dasar, hal yang mendasar, hal yang pokok, ya, yang mana itu menjadi fondasi. Nah, dalam menurut ilmu juga sama. Apa yang menjadi fondasi, apa yang menjadi pokok terlebih dahulu. Pahamilah tentang Al-Quran terlebih dahulu, membacanya, menerjemahnya, menuliskannya, ya, bahkan sampai mengamalkannya. Yang terakhir mewariskan, mendakwahkannya. Nah, perhatikan dulu yang pokok sebelum perhatikan yang lain, ya, agar kita fondasi yang kuat, baru kita bisa membangun setinggi-tingginya. Yang selanjutnya, setelah kita memiliki tujuan, setelah itu kita memperbaharui niat, setelah itu kita memperhatikan hal yang mendasar, baru kita istiqomah, ya. Istiqomah, fastaqim kama umirta. Istiqomah sebagaimana kau telah diperintahkan. Nah, istiqomah ini sungguh hal yang berat, ya. Istiqomah ini suatu yang berat jika tidak dilakukan. Jika dilakukan, insya Allah akan memudahkannya. Karena dengan sedikit terus menerus, itulah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khairul a'mal, gimana? Sebaik-baiknya amalan itu adalah yang sedikit tapi terus menerus mendawamkannya, dan kita lakukan ini terus menerus, dan ini Allah ridho kepada kita semua, maka keberkahan akan dimiliki oleh kita. Maka diperhatikan dan terus istiqomah, ya. Kelas 7 masih semangat berarti istiqomah. Kelas 8 ya udah mulai layu, istiqomah. Kelas 9 terus istiqomah. Kelas 10 begitu, dan kelas-kelas yang lain, kelas 12 yang lain terus istiqomah.
Istiqomah jangan sampai dalam keburukan, istiqomahnya jangan sampai dalam kemaksiatan, istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam kebaikan. Nah itu ya, jadi istiqomah itu penting karena ketika kita istiqomah, maka ada pepatah yang mengatakan bil istiqomah tajidul karamah. Ada juga bil istiqomah khairu min alfi karamah. Istiqomah lebih baik dari 1000 karamah. Ya karena ketika kita beristiqomah, Allah ridho kepada kita, Allah, maka keberkahan dalam hidup itu akan diberikan kepada kita. Ya, maka perhatikan. Nah, cukuplah itu. Ya, 4 berarti ya poin penting di dalam kehidupan maupun dalam pembelajaran. Yang pertama tadi, perhatikanlah target, dan yang kedua setelah memperhatikan target, perbaiki niat terlebih dahulu, niat kita, baru setelah itu kita kokohkan hal yang dasar, setelah itu baru kita istiqamah. Wallahu a'lam bishawab, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fi khairil islam wal muslimin, nasrun minallahi wa fathun qarib. Kita tutup dengan kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.